sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nabi Ibrahim memohon berdoa kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau sedihkan aku ketika bangun dari kubur. Yauma la yanfa'u malun wala banun, harta, kekayaan, anak, keluarga tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang jernih, yang sehat, cinta damai, dan disebut dengan qalbin salim. Mohon izin saya tidak lama-lama, insyaallah sampai jam 12.15 menit saja, supaya nggak terganggu yang kerja. Waktu Mekah Al-Mukarramah ya. Jadi kalau di Mekah sekarang baru jam 10 nih, jam berapa? Jam 8 ya. Baik, hari ini kita akan bicara, mari bersama-sama gurunda para profesor, gurunda para doktor, gurunda para dokter, gurunda semuanya insan Asy-Syifa yang ada di Masjid Asy-Syifa ini. Mari bersama-sama ngetuk pintu langit untuk menggapai semua cita-cita yang membahagiakan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kiat jika kita ingin sukses, ingin tercapai cita-cita. Ada 5 kiat. Yang pertama, mempunyai qalbin salim. 2, membahagiakan kedua orang tua. 3, zikir dan doa. 4, sedekah. 5, tahajud. Inilah barangkali yang akan kita uraikan untuk mengetuk pintu langit, karena rizki kita ada di langit. Wa fis samai rizqukum. Rizki bukan hanya uang, rizki bukan hanya jabatan, rizki adalah semua pemberian Allah. Wa fis samai rizqukum, rizkimu ada di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah semuanya ada di langit. Oleh karena itu, siapapun di antara kita didoakan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Saya istilahkan dengan keluarga asmara, as-sakinah, al-mawaddah, ar-rahmah. Didoakan mudah-mudahan, tadi sudah disebutkan, tahun ini bisa pergi ke Mekah. Alangkah bahagianya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, semuanya sehat, tidak punya hutang. Sekali lagi, tidak punya hutang. Tidak punya hutang karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang. Oleh karena itu, mudah-mudahan 5 kiat ini bisa kita ukir dengan tinta emas. Bahkan kita doakan semua yang ada di rumah sehat, yang diistilahkan di Indonesia rumah sakit, mudah-mudahan pasien-pasien kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan kita uraikan bagaimana caranya kita menjadi perawat, menjadi suster, menjadi dokter, menjadi insan medis, sehingga kita bisa mendapatkan ridha dari Allah. Yang pertama, harus mempunyai qalbin salim. Qalbin salim itu saya terjemahkan dengan salaman sambil senyum. Ini terjemahan paling mudah. Kita pulang nanti ketemu dengan keluarga, salaman sambil senyum. Di kantor sepulang kita pengajian ini,
salaman sambil senyum. Ketemu dengan siapapun salaman sambil senyum. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas pengajian begini, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, isma'u, dengarkan baik-baik, wakilu, tolong direnungkan, difikirkan. Innalillahi ibadan, Allah mempunyai beberapa hamba, laisu bi anbiya, bukan para nabi, walas syuhada, bukan orang-orang mati syahid, yaghbituhumu an-nabiyun, para nabi semuanya terkagum-kagum, min qurbihim ilallah, karena dekatnya dengan Allah, wa manzilatihim indallah, dan kedudukannya di sisi Allah, tunsabulahum manabir min nur, dibangunkan mimbar dari cahaya, tunsabulahum manabir min nur, dibangunkan untuk mereka mimbar dari cahaya. Di mana? Haulal arsy, di sekeliling aras. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, tolong terangkan pada kami siapa mereka. Haula min qabail syatta, mereka dari berbagai daerah, berbagai desa, berbagai kabupaten kota, bahkan berbagai negara. Haula min qabail syatta, siapa mereka ya Rasulullah? Nah ini jawabannya ada 3. Yang pertama adalah al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah adalah orang yang kalau ketemu senyum, kalau ketemu salaman sambil senyum, dan itulah ahli surga. Maka sekarang saya bertanya kepada seluruhnya, yang mau saja, yang nggak mau jangan menjawab ya. Mau apa tidak didoakan bisa masuk surga? Yang nggak mau jangan, yang mau saja. Mau apa tidak didoakan masuk surga? Mau. Tolong kalau mau semuanya tengok kanan, tengok kiri sambil senyum. Insyaallah. Silakan Pak Imam. Salam, masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum. Ini yang mahal, senyum ini. Apalagi tahun ini tahun panas, kalau senyum jadi adem. Al-mutahabbuna fillah. 1. Yang kedua, wal mutajalisuna fillah, setiap hari Senin dia mau duduk setelah sholat di majelis taklim. Jamaah sekalian, kita nggak dapat apa-apa ini, terutama kebanyakan kita hari Senin banyak yang puasa, nggak dapat apa-apa. Kalau Jumat masih mending dapat Jumat berkah. Saya perhatikan Jumat berkah sebelum Jumatan sudah habis nasinya. Ya. Senang, padahal sebenarnya dibagikan setelah Jumat, tapi sebelum Jumat banyak yang makan di tangga-tangga ini, masya Allah. Alhamdulillah diberkahi oleh Allah. Orang yang datang di majelis taklim, tolong kalau ada RT mengadakan pengajian, tolong keluarga diajak datang. Mengapa? Dibangunkan mimbar di sekeliling arsy. Wal mutajalisuna fillah, orang yang hadir di majelis taklim, orang yang rapat DKM, orang yang musyawarah jul, tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Wal mutajalisuna fillah. Yang ketiga, wal mutazawiruna fillah, dan orang yang mau silaturahmi. Kita semuanya mudah-mudahan bisa ziarah ke daerahnya Pak Imam, subhanallah, Pak Imam ya, beliau biasa kenal dengan DJHA. DJHA itu Duren Jatuhan Haji Arif, adanya di Pandeglang, masya Allah ya. Nanti tolong kasih Duren satu-satu, masya Allah ya. Imam kita makanya suaranya bagus. Ini guru ndak Pak, guru saya dari tahun 96, masya Allah ya. 96 ini guru saya, sampai sekarang masih muda aja. 96 saya udah bersama beliau. Hari ini saya ketemu senang sekali. Mudah-mudahan karena kita wal mutazawiruna fillah ziarah. Bahkan tahun ini siapa yang umroh Ramadan pahalanya sama haji dengan Rasulullah. Saya ulangi lagi, adik-adikku sekalian, para profesor, para dokter, semuanya insan asyifa, insan medis,
Al umratu fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i. Hadisun sahih. Umrah bulan Ramadan pahalanya setara haji bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, karena itu saya doakan mudah-mudahan bersama dengan keluarga semuanya tahun ini bisa umrah. Amin amin. Kemarin Ramadan saya ke sana tidak ada batasan umur. Alhamdulillah saya masih muda. Haji dibatasi 65. Usia saya masih muda baru 68. Alhamdulillah kemarin masih bisa berangkat. Alhamdulillah ya. 68 kemarin bawa jamaah nggak banyak, hanya 120. Masya Allah senang sekali terawih bersama dengan Imam Sudais di Ramadan. Sekali lagi saya doakan semua dari ujung kanan sampai belakang ujung kiri, saya doakan tahun ini bisa sama keluarganya sama orang tua bisa umrah Ramadan. Amin. Luar biasa. Dan sekarang pembatasan yang ada di Masjidil Haram Ka'bah sudah tidak ada. Pembatasan yang Ka'bah sudah dibatasi sekarang sudah tidak ada. Dan wal mutazawiruna fillah, orang yang ziarah bukan tujuan duniawi, tapi tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Ini namanya qalbin salim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas duduk begini, duduk, tiba-tiba bilang, sebentar lagi penghuni surga datang. Siapa ya? Abu Bakar ada, Umar, Utsman, Ali ada. Kalau 4 orang ini termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi ini siapa? Datanglah orang baru ambil air wudhu sambil nanteng sendal. Dia masuk, dia tidak tahu kalau dikatakan ahli surga. Semuanya para sahabat terkagum-kagum, ternyata dia rakyat biasa. Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As itu gubernur Mesir. Ini anaknya Abdullah bin Amr bin As penasaran, datang kepada orang tadi itu. Pak, ada apa nak? Saya mau nginep di rumah bapak. Silakan nak, silakan. Tapi agak lama pak. Nggak apa-apa, berapa hari? 3 hari. Jadi begini para tamu Allah yang berbahagia, kita menghormati tamu selama 3 hari hukumnya wajib. Tapi kalau tamunya itu betah nggak pulang-pulang, subhanallah, karena dikasih durian terus, itu hukumnya sunat. Jadi beliau ini mau nginep 3 hari, ingin tahu kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh ahli surga ini. Ternyata habis sholat isya tidur. Dikiranya jam 1 bangun. Abdullah sudah bangun, ahli surga belum bangun. Jam 2 belum bangun. Dalam hatinya, loh, katanya ahli surga jam 2 kok belum bangun, kok nggak tahajud. Jam 3 bangun, ke kamar mandi, balik tidur lagi. Subhanallah, ini maaf Rizky, nggak nyindir ya, subhanallah. Balik tidur lagi, nggak tahajud. Bangun-bangunnya itu adalah jam 4:26 pas adzan subuh. Kecewa berat sampai 3 hari begitu. Pamitan pulang. Pak, saya mau pulang. Kok buru-buru, ada apa? Begini Pak, Rasulullah bilang pada kami, pada kita semuanya, bahwa Bapak ahli surga. Saya ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh Bapak. Abdullah, ada kamu, tidak ada kamu, saya nggak ada bedanya. Ya begini ini. Kamu 3 hari di sini, tahu saya begini ini. Dalam hatinya, Pak, mending saya kadang-kadang saya tahajud. Dalam hatinya tadi, baik Pak, saya mau pulang Pak. Sampai di pintu panggil, kamu ingin tahu rahasianya? Iya Pak, begini, setiap saya mau tidur, saya bebaskan hatiku, tidak punya rasa sakit hati terhadap siapapun. Saya dihina, dizalimi, dicaci maki, semuanya saya maafkan. Abdullah terkagum. Inilah yang menyebabkan Bapak dijamin masuk surga, karena mempunyai apa? Qalbin salim. Tolong dicatat adik-adikku sekalian, surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terusnya, wala taj'al fi qulubina ghillan
lilladzina amanu. Ya Allah, Engkau mudah-mudahan Engkau bersihkan, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ada rasa jengkel, marah, sakit hati kepada orang yang lain. Inilah barangkali jamaah sekalian, kalau kita ingin tercapai cita-cita apa tadi? Anak soleh solihah, keluarga sakinah, punya rumah sendiri, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan. Pak Ustadz, putranya berapa? Masya Allah, putranya 5. Saya doakan nambah 2 lagi. Amin, amin, insya Allah, amin ya. Nanti punya rumah 7. Amin, amin ya. Kalau anak saya minta doa, mudah-mudahan ditambah oleh Allah. Ya, anak saya baru 9. Mudah-mudahan nambah lagi. Amin, amin, masya Allah. Mudah-mudahan Pak nanti di surga semua Pak, masya Allah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan anak kita berapa, mudah-mudahan punya rumah sendiri. Itu namanya cita-cita tercapai. Bisa pergi haji semuanya, punya kendaraan semuanya, sehat, nggak punya hutang. Ini namanya orang cita-cita berhasil. Caranya bagaimana? Tolong mulai hari ini salaman sambil senyum. Ini terjemahan yang paling gampang. Ketemu orang, salaman, senyum. Dengan tetangga baik, dengan siapapun baik. Masya Allah, ini betul-betul Allah akan turunkan rahmat, cita-cita akan berhasil. Yang kedua, jika ingin tercapai cita-cita mulai hari ini, tolong jangan kecewakan 4 orang. Ada 4 orang, tolong jangan dikecewakan. Siapa? Ibu kandung, ibu mertua. Bapak kandung, bapak mertua. Jika 4 orang ini kita bahagiakan, demi Allah, Allah ridha kepada kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Allah ridha tergantung ridhonya orang tua. Uwais Al-Qarni yang pernah disampaikan di khutbah, Uwais Al-Qarni, maaf, beliau itu viral di langit, di bumi tidak viral. Gara-gara ibunya sakit lumpuh, dia anak yatim, mengembala kambing dan unta, dapat hanya cukup untuk makan berdua, ada sisa diinfakkan. Sangat berbakti pada orang tuanya. Apapun kehendak orang tua, jika mampu dia akan laksanakan. Tiba-tiba pada satu saat, nah, iya bu, firasat ibu kayaknya nggak lama lagi nak kumpul dengan kamu. Wah, sedih dia, seakan-akan sudah dekat meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bu, amin. Tapi aku punya cita-cita satu nak. Apa bu? Aku kepingin haji nak. Padahal dia itu miskin, nggak punya uang, ingin pergi haji. Secara ringkas saja, dia mohon pada Allah sambil nangis, ya Allah izinkan aku bisa mengantarkan ibu saya pergi haji. Di mana tempatnya? Di Yaman, 1000 kilo dari Mekah. Akhirnya beli anak sapi yang masih kecil, dibikinkan kandang di bukit. Setiap hari gendong anak sapi. Dikatakan oleh tetangga, Uwais gila, sudah miskin gila, malah berpenyakit, penyakit belang. Alhamdulillah beberapa hari ternyata dia gendong anak sapi itu latihan untuk gendong ibunya pergi ke Mekah. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, mudah-mudahan ibu sehat, mudah-mudahan ibu sehat. Seandainya ada orang tua kita yang sakit, apakah kita siap untuk menggendong seperti dia ini? Digendong sampai Mekah, sampai di depan Ka'bah, sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, saya bisa mengantar ibu saya. Dia berdoa, alhamdulillah saat itu penyakit belangnya sembuh. Disisakan di telapak tangan sebulat uang koin. Umar masih, Rasulullah masih ada. Ya Umar, iya ya Rasulullah. Ali, iya ya Rasulullah. Nanti pada zaman kamu Umar, ada Uwais Al-Qarni dari Yaman, tolong kamu minta doa. Terus bagaimana saya kenal ya Rasulullah? Nanti di telapak tangannya ada sakit belang sebesar bulatnya uang koin. Sudah berapa tahun tuh? Zaman Umar, Abu Bakar sudah wafat, kemudian zaman Umar ternyata datanglah Uwais Al-Qarni. Betul, dia ada,
di sana, minta doa. Wahai saya minta doa. Bapak siapa? Saya Umar bin Khattab. Amirul Mukminin. Saya Umar, minta doamu. Ya Amirul Mukminin, terbalik. Amirul Mukminin yang mendoakan saya. Saya disuruh Rasulullah minta doa kepada kamu. Baik, tapi ada syaratnya ya Amirul Mukminin. Jangan bilang-bilang orang. Akhirnya didoakan. Habis itu Umar bilang, mulai hari ini kamu akan saya berikan bantuan dari uang negara. Setiap bulan dicukupi menjadi orang kaya. Tapi jawabannya dia, cukup wahai Amirul Mukminin, saya hanya permintaan satu saja. Silakan minta apa? Tolong jangan diceritakan orang bahwa engkau disuruh minta doa kepada saya. Pas pulang, masyarakat tidak ada yang faham siapa Uwais Al-Qarni. Tahu-tahunya ketika meninggal dunia, ternyata yang datang ribuan orang, yang memandikan rebutan ribuan orang, yang membawa ke makam ribuan orang, dan tetangga gak ada yang kenal. Ternyata yang datang adalah ribuan malaikat dari langit. Oleh karena itu, alangkah bahagianya siapapun di antara kita ingin sukses cita-citanya, tolong sebutkan masing-masing dalam hati. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau. Tadi contoh saja, keluarga sakinah, anak soleh solihah, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, sehat, gak punya hutang, bisa pergi ke Mekah, rukun dengan tetangga, dengan keluarga. Caranya, tolong bahagiakan orang tua. Saya tambah satu lagi, ada teman saya di Jawa Timur. Dia santri langitan, langit ya, santri langitan. Ketepatan saya alumni langitan ya. Langitan itu kiai khosnya Gus Dur, Kiai Abdullah Fakih. Dia ini kakak beradik ada 5, kakaknya biasa-biasa, adiknya biasa, tapi orang ini sangat berhasil. Anaknya 5 hafal Quran semuanya, usahanya maju, bahagia luar biasa, menjadi idola di kampung itu. Ditanya sama orang, Pak Haji, apa sih resepnya Pak Haji kok bahagia? Saya nggak punya resep apa-apa, tolong dong bagi-bagi. Begini, sudah 15 tahun ini, setiap habis subuh dari masjid, saya nggak pulang ke rumah saya sebelah kiri, kurang lebih 100 meter. Ibu saya dan bapak saya rumahnya di sebelah kanan, 100 meter. Saya datang ke rumah bapak dan ibu, saya sediakan air minum, saya sediakan sarapan seadanya, kemudian saya pijit 5 menit, ibu 5 menit, bapak 5 menit, saya minta doa. Ini sudah berjalan 15 tahun. Subhanallah, hidupnya bahagia, terkenal di daerah Jawa Timur karena dia berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, mulai hari ini, siapa yang usahanya macet, siapa yang cita-citanya itu tidak tercapai, tolong pertama kali, pernahkah kita mengecewakan ibu kandung? Tolong semua kita. Pernahkah kita mengecewakan bapak kita? Pernahkah kita mengecewakan ibu mertua, bapak mertua? Tolong 4 orang ini. Banyak orang yang kaya raya jamaah sekalian, tapi ternyata tidak menghormati 4 orang ini. Sekarang bangkrut dan terhina-hina. Nah, oleh karena itu, kiat yang kedua, kalau kita ingin sukses, cara mengetuk pintu langit adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tolong berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, satu lagi, di Cimanggis ada Ustadz, Cimanggis Depok. Dia cerita, Pak Kiai, ada apa? Saya minta doa. Doa apa? Saya nggak punya uang, tapi saya bilang sama ibu saya, Ibu, tahun ini insya Allah ibu saya ajak umroh. Ibunya senang, padahal nggak punya uang. Subhanallah, 3 bulan berikutnya bisa umroh sama ibunya, sama istrinya, sama dia 3 orang. Dan alhamdulillah, mungkin Ustaz kenal tapi sekarang sudah baru dipanggil oleh Allah beberapa bulan yang lalu. Masya Allah. Karena apa? Dia nggak punya apa-apa tapi bilang sama ibunya, Ibu, insya Allah tahun ini kita umroh, Bu. Ibunya senang dikiranya anaknya punya uang. Ternyata langit sudah mendengar. Langit sudah mendengar, maka diberikan oleh Allah rezeki bisa berangkat untuk melaksanakan umrah bersama ibu dan istrinya
3 orang, padahal menurut logika dia tidak punya uang tapi bisa berangkat. Baik, ini tentang yang kedua. Yang ketiga, doa dan zikir. Pernah saya sampaikan di rumah sakit Harapan Kita. Saya ketemu dengan para dokter, ketemu dengan para suster, para perawat. Ternyata hebat, luar biasa dahsyatnya doa. Ada doa bagi kita kalau kontrol kepada pasien atau kemana saja doa didoakan. Bagi dokternya, bagi susternya ditanya, sebelum tanya doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka kalau laki-laki, kalau perempuan an yasfiyaki, kalau yang enak an yasfiyakum saja. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyakum, aku mohon pada Allah mengetok pintu langit, Tuhan aras yang besar, mudah-mudahan segera menyembuhkan kamu. Dibaca 7 kali. Rasulullah bilang, siapapun yang menjenguk orang sakit, baik keluarga, teman, apalagi dokter, apalagi suster, apalagi perawat, memberikan kunjung ke pasien dengan doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyakum, aku mohon pada Allah yang maha agung, Tuhan aras yang besar, semoga menyembuhkanmu. Rasul bilang, asalkan ajalnya belum datang, insya Allah sembuh. Ini hebatnya doa. Ini bagi dokter, suster, perawat maupun yang besuk. Bagi pasiennya, tolong sampaikan nih Pak Imam, Gurunda, doa Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit 18 tahun. 18 tahun. Hartanya habis, maaf, anaknya dipanggil oleh Allah, semua keluarganya, tinggal satu istrinya. Kemudian istrinya bilang, wahai suamiku, mohonlah doa kepada Allah. Doanya hanya simpel saja, diterangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, duhai Allah Tuhanku, inni massaniyad durru, saya sakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, Engkau maha penyayang, melebihi semua penyayang. Alhamdulillah, setelah 18 tahun Allah berikan sembuh. Ini hubungan dengan Asyifa, dengan RSCM dan Rumah Sehat seluruh Indonesia. Doa yang lain adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam. Menurut logika manusia pasti mati. Menurut logika manusia pasti mati. Siapa yang diuji oleh Allah seperti itu? Ditelan ikan. Pernah di Gorontalo kita naik, ada memang tempat rekreasi. Aslinya itu banyak orang membuang kulit udang, dibuang ke situ, ternyata ikan hiu datang. Sekarang menjadi tempat rekreasi di Gorontalo. Dan ikan hiunya nggak buas, bisa dipegang. Saya naik perahu, saya pegang-pegang, mulutnya itu 60 cm. Saya hanya nangis, ya Allah, seperti ini yang menelan Nabi Yunus. Yang menelan Nabi Yunus. Saya bilang sama tukang perahu, kok besar sekali? Ini yang kecil Pak. Ada yang sering datang itu yang 20 meter panjang badannya. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam. Allah berfirman, seandainya Yunus tidak bertasbih, tidak zikir, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus berdoa sambil menangis, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bersama-sama sekali aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Allah berjanji di dalam surat Al-Anbiya 87, kalau Nabi Ayub 83,
Al-Anbiya 83, doa Nabi Ayub, ini doa Nabi Yunus 87. Allah berjanji, siapapun orang beriman membaca doa ini, seluruh cita-citanya aku kabulkan, seluruh problemnya aku berikan jalan keluar, permasalahannya apapun akan diberikan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sukses semuanya, permasalahan problemnya bisa diatasi. Ini doa yang luar biasa. Ada jamaah haji sakit, diantar oleh dokter kita. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Dokter Naharus, kenal deh Dokter Naharus yang dicondet. Diantar oleh Dokter Naharus, suruh dibawa ke rumah sakit Mina karena beliau perlu diinfus. Biasanya infus minimal 4 jam. Karena 4 jam, Pak, nanti di sini saja ya, saya mau sholat dulu. Dia kembali ke tenda, ternyata baru 1 jam Bapak sudah sehat. Karena sudah sehat, gak ngerti bahasa Indonesia, gak ngerti, apalagi di Arab, bahasa Arab tidak ngerti, bahasa yang gak ngerti, disuruh duduk di sini saja. Sudah ditunggu 1 jam, dokternya belum datang. Akhirnya dia keluar gitu, Pak. Melihat ada 4 juta orang di Mina sedang ngabid, bingung dia, jalan nggak bisa balik, hilang. Dokter harus datang, nggak ada pasiennya, nangis, dicari, semalam nggak tidur nyari, nggak ketemu. Akhirnya kita duduk di tenda bersama dengan jamaah. Yuk kita baca doa Nabi Yunus, kita baca. Coba sekali lagi bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, jam 10 diantar polisi. Istrinya nangis, jamaah yang lain nangis, ternyata dia datang sambil senyum-senyum berkat doa Nabi Yunus. Ini dahsyatnya doa. Siapapun punya cita-cita, tolong ngetuk pintu langit, didengar oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang minta pasti aku kabulkan. Terutama waktunya, ini waktunya antara adzan dan qomat. Seandainya kita pas adzan udah selesai, sholat 2 rakaat, ada waktu 5 menit, tolong berdoa. Itu waktu mustajab. Habis sholat ini tadi, ini waktu mustajab. Terutama nanti malam, diperkirakan jam 2:30, jam 3, 3:30, jam 4:04. Masya Allah, apapun permintaan kita dikabulkan. Ada lagi, yaitu ketika sholat sunat pas sujud. Kalau sholat wajib, jangan-jangan nanti imamnya terlalu lama atau ketinggalan ketika sholat sunat, tolong dilama-lamakan. Berdoa, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi fahuwa sajid. Manusia yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a, perbanyak doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita doakan Indonesia, mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Alhamdulillah, pandemi mudah-mudahan segera diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang pertama tadi, qalbin salim. Yang kedua, kita menyenangkan orang tua. Yang ketiga, kita doa Nabi Yunus dan doa yang lain. Tinggal 2 secara singkat. Yang keempat, sedekah. Siapa yang sedekah sekalipun 2.000 rupiah? Ini di masjid saya, Pak, di masjid saya di Kelapa II, dekat asrama Brimob. Ini ada anak santri, nggak banyak, santri baru 400-an, dan pesantrennya gratis 100%. SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya gratis 100%. Jadi setiap habis sholat maghrib sama sholat subuh ada kantong lewat. Pertama saya nggak mau, Pak Haji, untuk apa kita ngemis-ngemis? Ini bukan ngemis, Pak Kiai, ini memberikan kesempatan agar orang bisa sedekah. Sekarang ini setiap hari Pak guru saya, alhamdulillah, di Baitul Quran saya di Depok itu dapat per hari 1,5 juta.
sehingga 30 hari kurang lebih kadang 50, kadang 45 juta. Tapi bukan ngemisnya, tapi memberikan kesempatan orang sedekah. Setiap pagi hari ada 2 malaikat turun dari langit, setiap hari. Diperkirakan hari ini mungkin jam 5:30. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan sukses orang yang berinfak. Yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran orang yang tidak berinfak. Nah, oleh karena itu saya sarankan pada diri saya, mari semuanya jamaah Asy-Syifa, mari kita tolong sedekah sekalipun hanya 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Ada lucu jamaah itu ingin ngambil 2.000 tapi salah ngambil yang biru. Subhanallah, salah ingin ngambil 2.000 rupiah keluar yang biru. Wah, padahal dia hanya punya uang itu. Udah nggak apa-apa. Ternyata ada jamaah datang ke rumah saya, Abi saya malu, Umi saya malu. Ada apa? Saya hanya infak 50.000 diganti oleh Allah 5 juta. Hari itu diganti oleh Allah 5 juta. Kemarin baru nikah dengan dokter, ini jamaah saya tadi yang cerita tadi, baru nikah hari Kamis kemarin. Baru nikah dengan dokter Indra namanya, dokter kandungan. Masya Allah. Jadi gara-gara dia infak 50, niatnya ngambil berapa tadi? 2.000 tapi salah 50.000. Nah ini oleh karena itu mudah-mudahan mulai hari ini ayo kita sedekah. Ayatnya semuanya sudah hafal. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Bersama-sama. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adik-adikku tolong nanti jangan sekarang. Nanti tolong buka YouTube berbahasa Arab. Ada ulama di Maroko mimpi ketemu dengan Rasulullah. Siapa yang mimpi ketemu Nabi, itu Nabi, itu berarti tidak bisa diganggu oleh setan. Inna syaitana la yatamatsalu bi. Setan tidak bisa menyerupai Nabi. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, betul-betul itu Nabi. Nabi bilang sama orang tadi, cari ada orang namanya ini, dia ahli surga. Ketika bangun, jangan-jangan tadi itu saya hanya sekedar bunga tidur saja. Ternyata 3 kali. Akhirnya pergi dari Maroko menuju ke Mekah. Setelah sa'i, setelah cukur, tanya sama polisi, Pak polisi, fulan bin fulan itu kira-kira di mana ya? Oh ada di pinggir Mekah itu ada kabilah itu namanya. Caranya tolong naik limuzin, naik taksi lagi. Sampai di sana karena ulama besar kelihatannya berwibawa. Tanya sama orang mana, ada nggak orang namanya ini? Oh iya bapak di sana, ada apa? Saya mau ketemu dia. Jangan pak, jangan. Ada apa? Dia preman. Enggak, saya mau ketemu dia. Jangan pak, itu preman pak. Tapi dia maksa ingin ketemu. Sampai di sana, assalamualaikum salam. Ternyata rumahnya di pinggir Mekah, belum pernah ke Ka'bah seumur hidup. Ada pak, jadi jangan kaget ya. Saya pernah naik taksi ini, ngobrol sama supirnya, dia sudah pegawai itu. Saya tanya, sudah berapa kali haji? Saya belum pernah haji, padahal dia pegawai, punya mobil, orang Mekah, belum haji. Saya kaget, ini orang Indonesia semuanya daftarnya 30 tahun baru berangkat. Ternyata gak semua orang itu pergi haji pak, sekalipun orang Mekah. Lah orang ini preman, orang Maroko yang ketemu, akhirnya duduk. Ada apa bapak ketemu saya? Saya mimpi ketemu Rasul selemu ulan. Bapak namanya begini. Iya. Bapak ahli surga. Jangan ngejek saya, tabok kamu. Pak, saya datang dari Maroko untuk menyembah. Saya ingin tahu rahasianya. Saya nggak punya rahasia apa-apa. Saya nggak pernah ke Ka'bah. Saya pernah menjaga orang. Barangkali bapak punya rahasia apa? Nggak punya rahasia apa-apa.
tolong dong Pak, tunjukin saya. Akhirnya cerita, saya tidak tahu begini, tetangga saya sudah 2 tahun ini meninggal dunia. Terus saya punya gaji, saya janji pada Allah, ya Allah, separuh saya untuk keluarga saya, separuh untuk anak yatim sama orang tuanya. Ini sudah 2 tahun saya kasihin dia. Karena Bapak sedekah berbagi kepada orang yang membutuhkan, insya Allah Bapak ahli surga. Akhirnya, tolong Pak, ayo kita ke Masjidil Haram Pak. Dia nangis Pak. Akhirnya mandi, diajak. Alhamdulillah ikut raweh. Baru 1 rakaat, ruku, sujud, sudah gak bangun lagi. Meninggal dunia. Sekalipun dia preman, ahli surga. Meninggalnya ketika sujud. Sama dengan kemarin di Masjid Asy-Syafi'iyah. Coba mas, sekarang YouTube-nya masih ada. Di Masjid Asy-Syafi'iyah ibu-ibu sedang membimbing baca Yasin terus tahlil. Wa ilahukum ilahu wahid. Langsung meninggal. Tuhanmu adalah satu. Meninggal dunia langsung. Ini namanya husnul khotimah. Ini yang kita cari. Banyak orang yang iri hati orang seperti ini. Ternyata preman itu orang pinggiran Mekah, karena dia berbagi kepada orang lain, subhanallah, dia husnul khotimah. Padahal preman, orang Mekah nggak kenal Ka'bah, datang sekali langsung husnul khotimah. Nah, oleh karena itu saya berharap untuk diri saya dan kita semuanya, tolong kita sedekah setiap. Terakhir, sholat tahajud. Bapak Kiai Syafi'i Hazami, ini orang Betawi, Syafi'i Hazami, semuanya sekarang bisa dilihat di YouTube. Syafi'i Hazami, beliau tinggal di kalender udah meninggal dunia, kiai besar di Jakarta. Ada ustadz punya hutang 2 miliar, Masya Allah. Mudah-mudahan ustadz bisa infak 2 miliar, amin ustadz, Masya Allah, bukan hutang ya. Mudah-mudahan infak, sekali infak Haji Utsman, amin. Utsman bin Affan sekali infak 10 miliar. Antum Abdurrahman bin Auf, amin, subhanallah alafi. Sekali infak bisa 50 miliar. Jadi ada ustadz punya hutang 2 miliar, nangis datang kepada Pak Kiai Syafi'i Hazami. Pak Kiai, mohon doa, mohon nasihatnya. Ada apa? Sambil nangis Pak, saya punya hutang 2 miliar Pak Kiai. Pak Kiainya senyum aja. Tolong ambil sajadah. Untuk apa Pak Kiai? Nanti malam kamu tahajud. Diterangkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi, Allah Tuhan timur, wal maghribi, Tuhan barat, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia, fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan fa idza maritu fa huwa yashfin. Ini ayatnya, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan Allah. Ini Nabi Ibrahim bilang. Masya Allah, alhamdulillah. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang membayar hutang itu Allah, yang memberangkatkan kamu ke Mekah itu Allah, yang menjadikan anakmu soleh solehah itu Allah. Kamu punya rumah itu Allah yang memberi. Sampai Nabi Zakaria, nabi, karena umurnya sudah 100 tahun, istrinya mandul, kepingin punya anak, langsung beliau berdoa dengan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samid du'a. Langsung datang malaikat, wahai Zakaria, kamu diberi oleh Allah anak yang namanya Yahya. Bingung beliau bingung, berdoa dikasih bingung. Ya Allah, berikan tanda bagaimana saya punya anak, istri saya mandul, usianya udah 90 tahun, saya 100 tahun, saya udah tua. Wahai Zakaria, kamu selama 3 hari dalam kondisi sehat walafiat, tidak bisa ngomong 3 hari. Kalau kamu tidak bisa ngomong 3 hari, itulah tanda bahwa istrimu hamil. Betul Pak, Insya Allah. Oleh karena itu kalau kita tahajud, ini tahajudmu, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, di Masjidil Aqsa ya, sholat di masjid ternyata dikabulkan. Oleh karena itu Ustadz kita sekalipun anaknya sekarang baru 5, saya doakan nambah, tadi 2 ya, saya 3 aja lah, mudah-mudahan nambah 3 segitu 8, amin.
caranya kita tahajud. Inilah 5 kiat kita ngetuk pintu langit. Jika kita lakukan, cita-cita apapun akan berhasil. Insyaallah, mudah-mudahan siapapun Ustaz Fadul Rizki kalau ingin menjadi Al-Aufi, sekarang saya tambah namanya Al-Aufi, sekali infak 25 miliar. Amin insyaallah. Ini Utsmani, mudah-mudahan sekali infak 10 miliar. Beliau ini insyaallah Abu Bakar seluruh hartanya dihibahkan, disedekahkan, diwakafkan untuk umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya Indonesia diberikan selamat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang hadir bukan hanya kita. Di langit Salemba ada miliaran malaikat. Doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdoa. Yang pertama, tolong semuanya ingat ibu kandung kita. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang nyuapin kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Ibu masih ada di kampung, selalu ditanya, nak, kapan kakak pulang? Mungkin nanti kalau liburan ibu baru pulang. Masya Allah, ibu sakit selalu menanyakan kepada kami, padahal ketika kami sakit dulu pasti ibu ada di samping kami, ya Allah. Mudah-mudahan Ku ampuni dosa kami, ya Allah. Sembuhkan ibu kami, ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Tolong mulai hari ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal solehnya diterima, kesalahannya diampuni, dan mudah-mudahan makamnya menjadi taman surga. Dan mudah-mudahan kita bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf atas nama ibu kita. Jangan ada yang mengecewakan ibu kandung, jangan ada yang mengecewakan ibu mertua. Tolong semuanya ingat ayahnya. Ya Allah, terima kasih Allah berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa seperti ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah sepuh, sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Tolong mulai hari ini jangan ada yang mengecewakan ibunya, jangan ada yang mengecewakan bapaknya. Tolong bahagiakan kedua orang tua kita. Apalagi ayah yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mendoakan, bisa wakaf atas nama bapak ibu kami, ya Allah. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Jangan ada anak yang lawan orang tuanya, jangan ada anak yang menyakiti hati orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Jangan sampai anak kami menjadi anak yang sayang. Jika anak kita sudah waktunya berumur belum dapat jodoh, kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang soleh, yang solehah. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami semuanya bahagia, ya Allah. Sepulang kita hari ini, bapak-bapak semuanya, tolong minta maaf pada istri kita. Ya Allah, terima kasih Allah berikan istri yang solehah. Beliau dengan ikhlas mendampingi kami, beliau dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Mulai hari ini para suami jangan ada yang marah kepada istrinya, jangan ada yang bentak istrinya, apalagi sampai mukul pada istrinya. Mudah-mudahan istri kami, ya Allah, mau memaafkan kesalahan kami, ya Allah. Mungkin bapak-bapak ada di antara istri kita ada yang sudah meninggal dunia, termasuk istri saya. Ya Allah, mudah-mudahan makamnya menjadi taman surga, ya Allah. Dan mudah-mudahan Kau kumpulkan kami dengan istri kami di surga, satu RT dengan Rasulullah.
Tolong ibu-ibu semuanya mendoakan suaminya. Mudah-mudahan suami kita diberikan sehat afiat. Jangan ada istri ngomel kepada suaminya, ngambek kepada suaminya. Mulai hari ini mudah-mudahan suami istri saling maafkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal berkah. Kita doakan Indonesia, mudah-mudahan menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Asy-Syifa menjadi masjid yang makmur, yang berkah. Dan mudah-mudahan pasien yang ada di RSCM Allah berikan sembuh, Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Semuanya talbiyah 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.